Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Nah, makanan yang kita cerna itu nantinya akan diproses di dalam tubuh kita melalui sistem pencernaan dari mulut sampai rektum. Nah, organ-organ yang berada dalam sistem pencernaan ini dikelompokkan menjadi 3 bagian berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada pencernaan, penyerapan, dan pembuangan. Apa sih itu sistem pencernaan? Mari kita belajar bersama-sama tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Nah, sistem ini terdiri dari saluran pencernaan dan organ-organ tambahan yang bekerja sama untuk mengolah makanan menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh tubuh kita. Organ-organ yang berada dalam sistem pencernaan ini dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan fungsinya, yaitu pencernaan, penyerapan, serta pembuangan. Untuk yang pertama, pencernaan sendiri adalah suatu proses ketika makanan yang kita makan dipecah menjadi nutrisi yang lebih kecil. Pencernaan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Adapun pencernaan secara kimiawi adalah pengolahan makanan yang dibantu oleh suatu zat kimia yang disebut enzim. Sementara itu, pencernaan mekanik adalah proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Pencernaan mekanik ini biasanya terjadi di dalam mulut dan lambung serta melibatkan pergerakan fisik yaitu otot. Sementara pencernaan kimiawi terjadi di beberapa bagian dalam pencernaan seperti di mulut, lambung, maupun di usus halus. Di sini ada komponen utama dari sistem pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Kemudian makanan masuk ke kerongkongan atau esofagus, selanjutnya makanan menuju ke lambung, dari lambung akan ke usus halus. Nah, di usus halus ini, hati dan pankreas akan mengirimkan zat-zat kimia untuk membantu proses pencernaan. Setelah dari usus halus, makanan bergerak ke usus besar. Nah, dari usus besar akan ke rektum dan anus untuk melakukan sisa pembuangan makanan. Berikutnya akan dijelaskan tentang fungsi dari organ-organ pencernaan. Untuk organ yang pertama di sini ada mulut. Nah, di dalam mulut sendiri ini ada gigi, ada lidah, dan kelenjar ludah. Nah, di dalam mulut ini terjadi proses pencernaan secara mekanik maupun secara kimiawi. Gigi dan lidah ini berperan dalam proses pencernaan secara mekanik. Gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sementara lidah berfungsi untuk mendorong makanan. Nah, pencernaan kimiawi terjadi ketika kelenjar saliva atau kelenjar ludah ini masuk ke dalam mulut, nah menghasilkan enzim yang disebut enzim amilase. Sementara itu, enzim amilase ini berfungsi untuk memecah pati yang merupakan karbohidrat kompleks menjadi glukosa, yaitu karbohidrat sederhana, sehingga sel tubuh kalian mampu untuk menyerap makanan-makanan tersebut. Organ selanjutnya yaitu ada kerongkongan atau biasa disebut dengan esofagus. Nah, di esofagus ini adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Nah, di belakang mulut kita itu terdapat 2 saluran. Yang pertama ada saluran nafas yang disebut dengan tenggorokan yang berfungsi untuk membawa udara ke paru-paru. Sementara saluran lainnya itu menuju saluran pencernaan yang disebut dengan kerongkongan atau esofagus ini. Nah, ketika kita makan, maka katup yang disebut epiglotis ini akan menutup tenggorokan untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, makanan ini akan masuk ke dalam esofagus, yaitu suatu saluran berotot yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Nah, di dalam esofagus ini terdapat lendir yang membantu melincinkan makanan. Nah, dengan adanya gerakan otot yang disebut gerakan peristaltik atau gelombang kontraksi otot ini, makanan akan didorong menuju ke lambung. Organ pencernaan selanjutnya yaitu di lambung. Nah, setelah makanan masuk ke dalam lambung, terjadilah pencernaan secara mekanik maupun kimiawi. Pencernaan secara mekanik ini dilakukan oleh otot halus yang melapisi dinding lambung. Sedangkan pencernaan secara kimiawi ini dibantu oleh cairan pencernaan. Nah, cairan pencernaan ini mengandung enzim pepsin yang mencerna protein menjadi asam amino. Cairan pencernaan yang mengandung asam klorida atau HCl ini yang juga membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan yang kita makan. Nah, makanan yang telah dicerna disimpan sekitar 2 atau 3 jam lebih di dalam lambung. Nah, pada saat berada di dalam lambung, bentuk makanan kalian berupa cairan yang mengental. Bagian selanjutnya ada usus halus. Nah, usus halus ini
panjangnya sekitar 6 meter dengan diameter 2-3 cm. Nah, oleh karena itu ini disebut usus halus atau usus kecil karena diameter yang dimiliki hanya 2-3 cm. Nah, di tempat inilah terjadi proses pencernaan kimiawi yang paling lama di antara organ-organ pencernaan lainnya. Nah, ketika sampai ke usus halus, makanan kembali dicerna secara kimiawi. Nah, usus halus sendiri ada dua bagian. Yang pertama ada di duodenum, yang kedua ada di jejunum dan ileum. Nah, duodenum ini adalah bagian pertama dari usus halus, di mana sebagian besar pencernaan kimiawi ini terjadi. Nah, hati dan pankreas akan mengirimkan zat-zat kimia untuk membantu proses pencernaan tersebut. Nah, hati membuat empedu yang berfungsi untuk memecah lemak yang kita makan menjadi butiran yang lebih kecil. Setelah dibuat, empedu akan disimpan di dalam kantong empedu dan dikeluarkan ketika makanan mencapai usus halus. Nah, pankreas yang terletak di antara lambung dan bagian awal usus halus ini akan menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, di usus halus bagian tengah dan akhir ini ada yang namanya jejunum dan ileum, di mana terjadi penyerapan nutrisi. Nah, setelah pencernaan kimiawi selesai, molekul dari nutrien ini siap diserap oleh tubuh. Nah, seluruh bagian dalam usus ini berupa lipatan-lipatan kecil seperti jari yang disebut villi berfungsi untuk memperluas area penyerapan. Untuk organ selanjutnya ada usus besar atau kita biasa menyebutnya dengan kolon. Nah, saat makanan mencapai usus halus, nah semua nutrisi ini kan sudah diserap. Nah, sisa-sisanya adalah air dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, seperti serat atau biji-bijian. Nah, air dan sisa makanan tersebut dibawa ke usus besar. Di dalam usus besar ini terjadi proses penyerapan air, sementara sisa-sisa makanan siap untuk dikeluarkan. Nah, panjang usus besar sendiri sekitar 1,5 meter. Usus besar ini mengandung bakteri baik yang membantu untuk pembentukan vitamin K. Untuk organ pencernaan yang terakhir di sini ada rektum dan anus. Nah, akhir dari usus besar ini adalah rektum, di mana tempat sisa-sisa makanan ditekan menjadi bentuk yang lebih padat. Nah, sisa makanan ini kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Nah, anus ini juga untuk mengontrol pengeluaran tinja melalui kontraksi otot. Selain organ-organ yang sudah disebutkan di awal tadi, dalam proses pencernaan ini ada juga organ-organ tambahan yang mengeluarkan enzim untuk membantu proses pencernaan di dalam tubuh kita. Yang pertama di sini ada pankreas. Seperti yang disebutkan tadi bahwa pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan berupa amilase, lipase, dan protease. Nah, yang disekresikan ke dalam usus halus untuk membantu proses pencernaan kita. Nah, menghasilkan juga hormon yang disebut hormon insulin dan glukakon untuk mengatur gula darah. Selanjutnya ada organ hati. Nah, hati ini tadi juga menghasilkan empedu yang membantu untuk mencerna lemak. Selanjutnya memproses nutrisi yang diserap dari usus halus. Nah, demikian tadi untuk pembahasan tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.